ada beberapa kebijakan yang bisa memperbolehkan anak usia di bawah 12 tahun untuk melakukan penerbangan atau keberangkatan di masa PPKM saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hernena Balikpapan. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku sarankan untuk kalian follow akun Instagram pribadi dan juga bisnis aku guys, dan juga TikTok. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi karena di sana sering juga update informasi terkait travel dan juga penerbangan guys. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait informasi naik pesawat mulai tanggal 7 September 2021. Dengan nonton video ini kalian akan tahu guys updatean terbaru dari penerbangan. Jadi untuk anak di bawah 12 tahun itu bisa naik pesawat selama PPKM ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian kalian juga akan tahu guys rute-rute keberangkatan dari mana aja dan tujuan kemana aja yang bisa menggunakan antigen. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya guys untuk tahu updatean informasinya. Stay tune terus guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku karena subscribe itu gratis. Kita langsung aja ke informasi yang pertama. Di sini ada informasi pengecualian keberangkatan anak usia di bawah 12 tahun. Jadi informasi ini berdasarkan pengalaman pribadi dari beberapa customer aku yang sudah melakukan penerbangan selama masa PPKM ini guys dengan membawa anak usia di bawah 12 tahun. Jadi memang kita ketahui bersama guys untuk anak usia di bawah 12 tahun itu selama masa PPKM ini dilarang melakukan keberangkatan. Tetapi untuk ketentuan dan aturan tersebut itu tidak saklek banget guys di bandara. Ada beberapa kebijakan yang bisa memperbolehkan anak usia di bawah 12 tahun untuk melakukan penerbangan atau keberangkatan di masa PPKM saat ini. Di sini kalian bisa lihat untuk syaratnya. Yang pertama itu KTP orang tua adalah KTP tujuan keberangkatan. Contohnya penerbangan dari Surabaya menuju Balikpapan, KTP orang tua itu KTP Balikpapan guys, yaitu KTP tujuan akhir penerbangan. Jadi ini seperti pulang kampung ya guys. Jadi ini sudah dialami guys oleh salah satu customer aku yang melakukan keberangkatan dari Surabaya menuju Balikpapan di masa PPKM saat ini dengan membawa anak usia di bawah 5 tahun. Dan itu diberikan kebijakan oleh petugas KKP bandara setempat. Kemudian yang kedua kita bisa lihat untuk informasinya, anak usia di bawah 5 tahun itu tidak wajib melakukan tes COVID-19 jenis apapun, baik itu PCR ataupun antigen guys, itu tidak wajib. Jadi karena anak usia di bawah 5 tahun ini tidak wajib melakukan tes COVID-19 jenis apapun, beberapa bandara itu meminta untuk digantikan dengan surat keterangan dari dokter anak yang menginformasikan anaknya sehat dan layak untuk melakukan keberangkatan selama masa PPKM saat ini guys. Jadi jika kalian terpaksa ingin membawa anak usia di bawah 5 tahun dalam penerbangan di masa PPKM saat ini guys, kalian bisa meminta dulu untuk surat keterangan dari dokter anak yang menginformasikan anak kalian itu sehat dan layak untuk melakukan keberangkatan. Kemudian yang ketiga, anak usia 5-12 tahun itu tetap melakukan PCR sebagai syarat keberangkatan guys. Untuk anak usia 5-12 tahun ini tidak perlu dengan surat keterangan dari dokter anak, tetapi tetap melakukan PCR seperti orang dewasa pada umumnya guys. Bedanya untuk anak 5-12 tahun ini tidak divaksin guys. Kemudian kita lanjut guys untuk informasi syarat keberangkatan di masa PPKM saat ini mulai tanggal 7 September 2021. Di sini kalian bisa lihat guys informasi antar pulau di Jawa. Itu jika kalian sudah melakukan vaksin dosis kedua, kalian itu bisa melakukan penerbangan antar kota di dalam Pulau Jawa dengan menggunakan tes COVID-19 berupa rapid antigen 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi di sini kalian bisa lihat guys untuk informasinya dari Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma di Jakarta itu masuk Pulau Jawa guys. Jadi Jakarta itu Pulau Jawa menuju bandara dan sebaliknya antar kota di dalam Pulau Jawa, yaitu di Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Kertajati di Majalengka, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Adi Sumarmo di Solo, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara YIA di Kulon Progo, Yogyakarta, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang, dan Bandara Belimbing Sari di Banyuwangi. Jadi untuk kalian yang melakukan keberangkatan dari bandara yang ada
ada di Jakarta menuju bandara yang ada di Pulau Jawa yang aku informasikan tadi, dan sebaliknya seperti dari Surabaya ke Jakarta, dari Yogyakarta ke Jakarta. Itu jika kalian sudah melakukan vaksin dosis kedua, kalian bisa pakai antigen aja guys, 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Kemudian untuk informasi tambahannya, walaupun kalian itu sudah vaksin dosis kedua guys, jika kalian ingin melakukan keberangkatan selain antar kota di Pulau Jawa ini, itu kalian tetap wajib PCR 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Kemudian jika masih vaksin dosis 1, itu untuk semua rute wajib melakukan PCR. Kemudian kita lanjut guys untuk informasi keberangkatan di masa PPKM saat ini. Jadi selain antar Pulau Jawa yang tadi, di sini tambahannya untuk di Pulau Bali guys. Jadi jika kalian sudah vaksin dosis kedua, kalian bisa melakukan rapid antigen 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel untuk melakukan keberangkatan dari Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali menuju Bandara Pulau Jawa dan sebaliknya, ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, ke Halim Perdana Kusuma, ke Bandung, ke Kertajati di Majalengka, ke Bandara di Semarang, Bandara Adi Sumarmo di Solo, Bandara Adi Sucipto di Bantul, Yogyakarta, Bandara YIA di Kulon Progo, Yogyakarta, Bandara Juanda di Surabaya, Jawa Timur, dan sebaliknya ya guys. Jadi jika dari Soekarno-Hatta ke Denpasar, ataupun dari Surabaya ke Denpasar, ataupun dari Bandara YIA ke Denpasar, pokoknya dan sebaliknya, itu kalian bisa menggunakan antigen aja jika sudah vaksin dosis kedua. Kemudian untuk informasi tambahannya, walaupun kalian sudah vaksin dosis kedua, selain antar kota yang aku informasikan di sini, itu kalian tetap wajib melakukan PCR 2 kali 24 jam. Contohnya dari Balikpapan ke Denpasar, walaupun sudah vaksin 2 dosis, itu tetap pakai PCR karena Balikpapan itu Kalimantan Timur, sedangkan untuk syarat pakai antigen itu masih antar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Atau misalkan dari Medan ingin melakukan keberangkatan ke Denpasar, walaupun sudah vaksin dosis kedua, tetap pakai PCR 2 kali 24 jam guys. Pokoknya antar Pulau Jawa dan Bali aja yang bisa pakai antigen jika sudah melakukan dosis kedua. Jika masih vaksin dosis pertama, untuk semua rute yang ada di antar Pulau Jawa dan Pulau Bali itu tetap melakukan wajib PCR. Jadi misalkan kalian ingin melakukan keberangkatan dari Soekarno-Hatta ke Denpasar, kalian masih vaksin dosis 1, itu tetap pakai PCR guys. Seperti itu informasinya. Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini terakhir diperbaharui tanggal 3 September 2021 jam 17.50 waktu Jakarta guys. Jadi informasi ini dari situs resminya Garuda Indonesia guys, tetapi ini bukan untuk pesawat Garuda aja, bisa untuk seluruh maskapai domestik di Indonesia seperti pesawat Lion Air, Batik Air, Wings Air, Super Airjet, Citylink, Sriwijaya Air, Nam Air, dan juga AirAsia. Kita langsung ke informasinya. Di sini penerbangan domestik selama periode PPKM. Perhatian, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini. Kita bisa klik di sini guys. Di sini kalian lihat daftar laboratorium jejaring pemeriksa COVID-19 yang diinput ke dalam NAR selama 3 minggu terakhir. Di sini contohnya Vaskes di kota keberangkatan kalian guys. Di sini aku coba tulis misalkan Banjarmasin. Di Banjarmasin berarti ada 4 Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI, dan ini update tanggal 31 Agustus 2021. Nanti kalian cari aja di kota keberangkatan kalian ketik di sini guys. Misalkan di sini Balikpapan, berarti di sini ada 8 Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI, dan ini juga update tanggal 31 Agustus 2021. Kemudian penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem IHAK yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasyankes terkait. Jadi nanti ketika kalian sampai di Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI tersebut, kalian pastikan untuk hasilnya itu nanti dimasukkan di aplikasi Peduli Lindungi guys. Jadi ini yang upload bukan kalian, tapi petugas dari Vaskes tersebut guys. Di sini kalian bisa download untuk di Android dan juga di iOS. Jadi untuk hasil PCR yang sudah terafiliasi ke Menkes RI dan dimasukkan ke aplikasi Peduli Lindungi, itu nanti terdapat barcode yang ada di hard copy-nya seperti ini guys contohnya. Kemudian kalian bisa lihat guys di sini untuk tabelnya. Yang pertama itu ada rute penerbangan, yang kedua ada kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Jadi untuk kalian yang sudah melakukan vaksinasi
dosis pertama itu sudah bisa melakukan penerbangan guys. Kemudian untuk hasil negatif tes COVID-19 ini waktu sejak pengambilan sampel untuk PCR dan juga untuk rapid test antigen. Kita bisa langsung lihat untuk kota di wilayah PPKM level 4 guys. Di sini yaitu masuk ke kota tersebut atau dari, jadi keluar dari kota tersebut, Balikpapan, Jambi, Makassar, Palembang, Palu, Pekanbaru, Samarinda, kemudian ke Tarakan, ke Banjarmasin, ke Manado, ke Kupang dan Labuan Bajo dari luar provinsi NTT, kemudian dari atau ke Palangkaraya, kemudian ke Jayapura, Merauke dan Biak. Merauke dan Biak PPKM level 3. Ini untuk di PPKM level 4, syarat penerbangannya minimal dosis pertama, kemudian untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, untuk antigennya ini tidak berlaku guys. Jadi jika kalian itu sudah melakukan vaksin dosis kedua pun, kalian tetap wajib pakai PCR jika masuk ke daerah PPKM level 4 yang tadi aku informasikan ini guys. Kemudian kita bisa lihat di sini PPKM level 3. Level 3 itu masuk, dari atau keluar Ambon, Banda Aceh, Batam, Bengkulu, Berau, Gunung Sitoli, Kendari, Lampung, Lombok, Mamuju, Medan, Kuala Namu, Padang, Pangkal Pinang, Sibolga, Sorong, Tanjung Pandan di Belitung, Tanjung Pinang, kemudian di Ternate dan Timika. Kemudian untuk wilayah Pulau Jawa ini tadi sudah aku informasikan ya guys. Kemudian di sini masuk atau dari Gorontalo, kemudian menuju Pontianak, dari atau ke Manokwari, dari atau ke Nabire. Ini semuanya di wilayah PPKM level 3 tetap menggunakan minimal vaksin dosis pertama jika masuk atau keluar daerah tersebut guys. Kemudian untuk PCR ini 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Untuk antigennya ini tidak berlaku guys. Jadi jika kalian masuk ke wilayah PPKM level 3 ataupun keluar dari wilayah PPKM level 3 yang aku informasikan di sini itu semuanya wajib menggunakan PCR, antigennya tidak berlaku. Kemudian di sini kalian bisa lihat hal-hal yang perlu diperhatikan. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini. Yang tadi aku informasikan di sini guys, nanti ini aku taruh aja linknya di deskripsi supaya kalian bisa langsung klik. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem IHAK yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasyankes terkait. Jadi ini untuk aplikasinya kita hanya pakai satu aja, aplikasi Peduli Lindungi ya guys. Untuk IHAK kalian bisa hapus atau uninstall jika sudah pernah install IHAK kalian guys. Nanti aku taruh juga link di deskripsi bagaimana cara mendaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Kemudian yang ketiga, semua penumpang harus mengisi IHAK yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh di Android dan di iOS. Ini aku sudah pernah buat tutorialnya guys, nanti aku taruh juga linknya di deskripsi supaya kalian bisa langsung klik aja cara mengisi IHAK di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang keempat, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Kemudian yang kelima, penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan domestik. Ini yang tadi aku informasikan guys, boleh melakukan penerbangan dengan syarat tertentu. Kemudian yang keenam, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Jadi contohnya jika kalian punya penyakit komorbid guys seperti jantung, diabetes, itu kalian tidak bisa divaksin, kalian bisa minta surat keterangan dari dokter spesialis di rumah sakit pemerintah. Atau contohnya lagi, misalkan kalian kurang dari 3 bulan terakhir itu terpapar COVID-19, kalian belum bisa divaksin, kalian bisa pakai surat keterangan dari dokter spesialis paru-paru di rumah sakit pemerintah. Atau contohnya lagi, misalkan ibu hamil yang belum bisa divaksin,
vaksin, itu bisa juga minta surat keterangan dari dokter spesialis obgyn atau dokter kandungan. Kemudian yang ketujuh, penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan. Jadi yang ketujuh ini poinnya dari petugas KKP setempat ya guys ya. Jadi tidak saklek dalam 2 kali 24 jam pengambilan sampel. Untuk di Balikpapan sendiri itu diberikan kebijakan 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat, karena ada daerah-daerah yang tidak memungkinkan menerbitkan 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel guys. Kemudian yang ke-8, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Jadi yang ke-8 ini contohnya misalkan di daerah kalian itu di wilayah perbatasan atau daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar yang susah sekali untuk mendapatkan vaksin, atau misalkan untuk hasil PCR-nya pun tidak bisa keluar cepat, itu kalian nanti mendapatkan kebijakan di bandara keberangkatan guys. Jadi tidak saklek dengan peraturan yang tadi aku informasikan di sini. Oke guys, jadi itu tadi informasi naik pesawat mulai tanggal 7 September 2021 yang bisa aku sharing ke kalian. Jadi untuk anak di bawah 12 tahun itu sudah bisa naik pesawat dengan syarat dan ketentuan yang tadi aku sharing ya guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian, dan jika informasi ini bisa membantu keluarga, teman atau kerabat kalian yang ingin berangkat selama PPKM mulai tanggal 7 September 2021, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya mungkin ke grup-grup WhatsApp atau ke tempat-tempat yang lain guys. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas informasi penerbangan, dan pastikan kalian juga sudah follow akun Instagram aku di Hernaena99, kemudian follow akun Instagram di Anafi Travel, dan juga TikTok di Hernaena99, karena di sana aku sering update terkait informasi travel, penerbangan, dan juga pariwisata guys. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik di channel YouTube ini terkait travel dan penerbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.